Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat pertanyaan dari teman-teman pers, ya, terutama untuk menyikapi dan menilai bagaimana penetasan wayang yang ditanggap oleh Gus Miftah dalam rangka merespon adanya pemusnahan wayang oleh Ustadz Khalid Basalamah. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa wayang itu kan sekedar sebagai hiburan. Bagi orang Jawa, wayang itu adalah pedoman hidup, kaidah untuk menjalankan kehidupan ini. Wayang merupakan salah satu rujukan. Kemudian wayang dijadikan sebuah rujukan itu meliputi berbagai fungsi yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah fungsi informasi, kedua fungsi edukasi, kemudian juga fungsi diplomasi, kritik sosial, dan hiburan. Nah, karena fungsinya yang begitu banyak dan kemudian itu berguna bagi masyarakat dan tiba-tiba ada ustadz yang menganjurkan untuk dimusnahkan, ya sudah tentu hal itu menimbulkan kemarahan. Dan kemarahan yang diekspresikan di dalam pementasan wayang itu saya kira tidak hanya di Jawa, itu berlaku di seluruh dunia. Banyak tokoh-tokoh politik, misalnya Presiden Bang Terong waktu itu dia diparodikan sebagai kata dengan suara yang sama persis suaranya presiden. Tapi hal itu tidak menimbulkan kemarahan. Nah, ini kembali pada wayang yang mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah itu, apakah itu nyata atau tidak? Sudah barang tentu tidak. Karena apa? Subjek wayang itu dia tidak tunggal. Dia merupakan representasi atau mewakili berbagai pribadi maupun kelompok. Jadi tidak bisa kita kemudian itu menunjuk satu tokoh, itu tidak, bukan begitu caranya. Kalau toh konteksnya sedang ramai dengan Ustadz Khalid Basalamah, ya itu persoalan yang lain. Ya memang konteksnya seperti itu sebagai salah satu cara orang Jawa untuk membalas kegondoannya, untuk membalas rasa kesalnya dan gemesnya. Itu kan merasa bahwa wayang yang begitu dielulukan sebagai satu sumber pengetahuan tiba-tiba diminta dimusnahkan. Ya, seperti itu orang Jawa sama dengan kehilangan mata, tidak bisa berjalan. Gelap gulita dunia itu. Itu soalannya di situ. Ya. Ingin saya jelaskan ya, pertama kali fungsi informasi itu karena di dalam wayang sendiri merupakan satu dialog ya, yang sekaligus juga ada cerita yang menceritakan tentang kebaikan dan keburukan. Jadi di situ disampaikan mengenai hal yang baik, mengenai hal yang buruk. Nah, berdasarkan apa hal yang baik yang buruk? Ya berdasarkan sang dalang sendiri. Jadi wayang itu bukanlah sebuah presentasi dari ideologi, tetapi itu sebagai instrumen. Kalau Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria itu menggunakan wayang sebagai dakwah, ya, sudah
sewajarnya karena itu instrumen. Kalau orang Kristen ya ada wayang yang digunakan untuk menyebarluaskan agama Kristen. Ada juga kalau Hindu ya tentu untuk ritual keagamaan Hindu. Saya dalam di India karena basisnya di sana wayang adalah Hindu, sementara saya mendalam di India itu lakonnya sama, Arjuna Wiwaha, tetapi perspektifnya berbeda. Tuhan Yang Maha Esa dengan dewa-dewa. Oleh Sunan Kalijogo sudah disebutkan ya, di dalam Bimo Suci. Bimo Suci itu adalah orang yang menunjukkan kebenaran tentang ilahiyah. Bahwa dewa-dewa itu semuanya kalah dengan Bimo Suci. Jadi dewa bukan lagi dianggap sebagai sesembahan. Dalam hal ini dewa telah menjadi makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Dan ini sampai berlaku sekarang ini, kebanyakan wayang juga membawakan suatu misi dari dalamnya maupun dari kelompoknya. Ya tidak apa-apa mau menggunakan wayang sebagai instrumen untuk menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua, wayang sebagai edukasi. Saya sendiri menciptakan wayang edutainment sejak 2015 dan saya sampaikan untuk mendidik anak-anak mahasiswa agar supaya wayang itu dijadikan sumber pengetahuan juga. Misalnya ada Trisno Duto, ada Karno Duto. Di situ menceritakan tentang bagaimana seorang duta dalam suatu negara itu harus mampu mumpuni dan harus mempunyai keahlian yang khusus. Yang ketiga adalah wayang diplomasi. Saya keliling dunia ya, dari Rusia, Jepang, India, Prancis, Bulgaria, Rumania, Moldova, dan lain-lain, adalah menggunakan wayang sebagai instrumen untuk diplomasi, untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia dan ideologi Pancasila yang kita anut. Dan itu mendapat respon yang bagus, karena mereka juga agak kaget kalau ternyata ada ideologi di luar kapitalisme dan komunisme. Ya, ini suatu hal yang saya kira perlu dikembangkan. Dan ya, kalau itu merupakan instrumen yang penting lalu dimusnahkan, dan wajar kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Nah, yang keempat itu justru kritik sosial. Nah itu, jadi wayangnya Gus Miftah yang ada di pesantrennya itu, saya kira itu ya bentuk kritik. Nah, bentuk kritik itu ya macam-macam. Ada yang berupa kata-kata, ada yang berupa tindakan, dan kebetulan yang menghadapi itu Baladewa, itu sifat karakter Baladewa. Dan Baladewa sendiri bagi pecinta wayang adalah penjaga dari Nusantara, Pulau Jawa ini. Maka dari itu sudah betul itu kalau Baladewa yang menangani. Dan memang ya seperti itu, wataknya itu tidak bisa disuruh halus itu. Dan itu menunjukkan suatu karakter yang sangat khas ya dari pewayangan kita. Terkecuali mungkin Arjuna ya, dan Krishna, Semar, itu halus ya. Tapi kalau yang lucu ya Petro, Bagong, Limbo, itu pasti ada karakter-karakter. Dan karakter-karakter ini mewakili satu hal yang sangat khas. Ya. Nah, yang terakhir adalah hiburan. Wayang itu
sebagai hiburan, maka ya tentu banyak menghibur. Maka ada laki-laki, ada genting-genting, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang jenaka. Jadi orang yang dalam posisi tidak bahagia itu bisa saja menonton wayang itu menjadi bahagia. Oleh karena itu wayang sebagai instrumen itu dapat digunakan untuk ya berbagai macam kegiatan termasuk di dalam dakwah Islamnya. Ya saya pentas di Surakarta diundang oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Nah, saya juga mengkreat wayang Arjuna Wiwaha menjadi Arjuna sebagai pahlawan Islam yang memberantas kezaliman. Dan Arjuna diubah namanya menjadi seperti pahlawan Islam yaitu Khalid bin Walid. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Ya karena kita melihat wayang itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan ideologis. Ya. Wayang sebagai instrumen. Dan sekarang sebagai instrumen jadi bermacam-macam. Wayang kulit itu ada yang ya berbentuk klasik, ada yang berbentuk modern, dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu antara pendukung Pak Ustadz Arif Basalama dan juga pendukung kita, saya kira tidak perlu ada pertentangan lah, masing-masing kita meminta maaf. Dan saya kira kedudukan yang saya sebutkan ini tadi dapat memperjelas posisi bahwa wayang itu tidak lagi sebagaimana wayang pada zaman Majapahit Timur. Ketika sudah masuk dalam Demak, wayang sudah menjadi media yang kemas sedemikian rupa dari dewa-dewa menjadi sesembahan, kemudian berubah menjadi ciptaan yang maha kuasa. Dan itu terus-menerus dijadikan suatu media pembelajaran bagi masyarakat bagaimana caranya agar supaya manusia mengenali Tuhannya lebih baik dan kemudian agar supaya manusia menjalankan tugas-tugas yang baik bagi dan akhirat. Karena itu wayang sering disebut sebagai wajib sembahyang. Wajib sembahyang itu ya itu merupakan ajaran agama Islam. Jadi intinya wayang bukan ideologi atau satu ketempelan hal-hal yang lain yang di luar itu, tetapi setiap kelompok masyarakat dapat menggunakan wayang sebagai misi yang diambilnya sendiri, dan kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Boleh-boleh saja. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, sehingga wayang berperan sebagai media kritik sosial memang sangat kita butuhkan sekarang ini, agar supaya menonton wayang bukan sekedar hiburan, tetapi memperoleh satu masukan, satu kritik yang membangun dari sanggalan yang direkam dari kondisi masyarakat. Sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.